saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai requestan kalian mengenai updatean Timnas Senior. Ya memang semenjak kita ya melakukan ini kemarin ya kualifikasi Piala Dunia, banyak sekali evaluasi yang memang harus dilakukan oleh Sintayong. Bukan hanya PR ringan ya, tetapi ada beberapa hal yang memang menjadi kendala bagi Timnas Indonesia terkhusus di lini tengah, dan ini akan menjadi persiapan yang memang harus dimatangkan sebelum Piala Asia, karena Piala Asia ini juga sebentar lagi, apalagi akan dimulai Januari. Kurang lebih ada persiapan 1,5 bulan lagi. Dan kabar terbarunya di sini saya melihat bahwa Timnas Senior ini akan langsung ya melakukan training center nantinya di Qatar, itu di tanggal 12 ya, hingga kualifikasi hingga Piala Asia. Menjadi kabar yang sangat gembira karena bukan hanya faktor bagaimana Timnas akan melakukan TC saja, tetapi memang dari segi chemistry, kemudian build up, bagaimana pertahanan dan juga serangan, itu yang selalu menjadi PR Indonesia. Dan ya walaupun kita sudah memiliki sosok Jordi Amat, sudah memiliki Sandy Walsh, sudah memiliki Shane Patinama, tetapi sepertinya Sintayong untuk menyatukan chemistry itu perlu waktu. Maka dari itu tanggal 12 Desember kita sangat menyambut gembira bagaimana Timnas nanti akan berkumpul. Nah oke, sebelum saya lanjutkan ya, jangan lupa untuk membangun channel ini ya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Mungkin saya sedikit meminta maaf juga ya teman-teman ya, kadang saya juga jarang upload karena memang ada beberapa urusan ya yang memang tidak bisa saya tinggalkan. Nah oke, saya langsung saja di sini untuk pembahasannya memang sedikit ringan ya mengenai updatean perkembangan sosok Justin Hubner. Nah untuk Justin Hubner ini kemungkinan besar untuk membela Timnas di Piala Asia itu semakin terbuka teman-teman, karena kemungkinan ya ini akhir Desember dia akan menjadi bagian Timnas Indonesia. Dan saat ini PSSI sebenarnya jika langsung menyumpah ya sosok Justin Hubner bisa saja, karena tanda tangan presiden itu menurut dari beberapa kabar yang saya dapat yaitu sangat mudah sekali. Dan tentu saja Pak Jokowi pasti welcome dengan adanya sosok Justin Hubner. Tetapi PSSI ini memiliki kepentingan lain. Dalam hal ini adalah ingin ya antara Justin, kemudian Nathan Choaon, Jay Idos, Ragnar Oratmangun ini disamakan. Dalam artian semua prosesnya itu selesai dan disumpahnya serempak. Itu keinginan dari PSSI ya, kepentingan dari PSSI. Tetapi kita lagi-lagi ya, saat ini saya melihat dari statement Pak Erick Thohir juga, beliau pun mengatakan bahwa ya memang diinginkan ini sesuai tepat waktu. Tetapi jika memang tidak sesuai tepat waktu ya pemain yang ada seperti sosok Justin Hubner yang memang ini menurut saya juga 80% lah bisa membela Piala Asia. Nah untuk 3 pemain Nathan, Jay Idos, dan satunya lagi Ragnar ini memang belum. Tetapi ya semoga saja, lagi-lagi ya ini semoga saja mereka berempat ini segera menjadi bagian Timnas Indonesia, karena memang saat ini menurut saya Timnas Indonesia sangat membutuhkan para pemain-pemain tersebut. Apalagi di Piala Asia kita nanti akan bertemu tim-tim kuat di sana, dan bukan hanya bagaimana kita bersaing di Piala Asia saja, tetapi kita juga ingin menunjukkan bahwa Timnas Indonesia dengan para pemain keturunan, kemudian dengan para pemain lokal berkualitas itu bisa bersaing di level Asia. Dan ini bisa menjadi pembuktian bagi Sintayong. Nah ini untuk kabar terbaru ya dari beberapa pemain keturunan tersebut yang kemungkinan besar itu semakin dipercepat untuk bisa membela Timnas Indonesia. Nah yang selanjutnya di sini mungkin ada beberapa kabar kontroversi ya, dan juga menurut saya ada pihak yang pro dan kontra, yakni mengenai status dari pelatih timnas yakni Sintayong. Memang di 2 laga itu sedikit mengecewakan ya, apalagi ketika dibantai Irak ya, karena memang supporter Indonesia ya itu banyak sekali yang memang memiliki beberapa argumen yang menurut saya juga sangat bagus. Ada juga yang
melihat dengan datangnya beberapa pemain keturunan seperti Shane, Sandi, Elkan, Jordi, itu ekspektasi para pecinta timnas itu sangat tinggi kepada para pemain dan juga pelatih, sehingga ketika timnas gagal ya tentu rasa kekecewaan itu juga sangat berat. Tetapi ya baru-baru ini saya melihat beberapa artikel di media sosial bahwa Sintayong ini posisinya semakin tidak aman ketika rumornya PSSI mendekati salah satu pelatih terbaik dunia yang juga keturunan Indonesia. Dia adalah Giovanni Van Bronckhorst. Ya memang menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya jika memang ini ada kolaborasi, tetapi kita juga harus melihat bagaimana kontrak Sintayong ini berjalan, apalagi nasib Sintayong ini ditentukan di Piala Asia ini ya, kemudian Piala Asia U23, apakah bisa meloloskan timnas U23 ke Olimpiade Paris. Itu adalah target Sintayong, dan ya extensionnya atau perpanjangannya itu hanya di bulan Juni 2024. Jadi untuk berbicara bagaimana Sintayong itu harus diputus kontrak sekarang, menurut saya jangan seperti itulah teman-teman. Kita hargai kontraknya. Ini menurut saya kita hargai kontraknya. Kemudian biarkan saja Sintayong fokus. Kalau masalah nanti kualifikasi, kalau nanti ya di Piala Asia gagal, kemudian Piala Asia 23 gagal, kemudian untuk pertandingan di kualifikasi Piala Dunia nanti kita juga melihat evaluasinya seperti apa, apakah bisa menang dalam 4 pertandingan ke depan, ya itu harus menjadi penilaian. Dari 2 laga ya, Irak melawan Filipina, menurut saya belum bisa menjadi penilaian Sintayong untuk dipecat atau tidak. Karena lagi-lagi Sintayong ingin fokus, Sintayong ingin melihat bagaimana perkembangan timnas. Jadi jangan sampai hal-hal ya yang memang non teknis di luar lapangan itu mengganggu Sintayong. Nah ini menurut saya hal-hal atau kendala yang memang seharusnya ya supporter timnas itu harus menyadari dan sedikit mengerti. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan perkembangan timnas saat ini? Ketika training center nanti dan juga persiapan dari Sintayong dan juga perkembangan para pemain keturunan, apakah kalian yakin Justin, Nathan, Jeidas itu akan selesai tepat waktu sebelum Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.